Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah jaringan komputer untuk pertemuan minggu yang ke-12. Di minggu ke-12 ini kita membahas materi tentang physical layer dan juga pengantar keamanan jaringan komputer. Di pertemuan minggu ke-11 kemarin kita sudah membahas tentang data link layer, di mana data link ini sebagai penghubung antara paket data di jaringan di lapisan network ke lapisan fisik, di mana di situ membutuhkan yang namanya penghubung dan lapisannya dinamakan data link layer, di mana di model TCP/IP ini digabungkan dengan physical layer yaitu network access gitu ya. Dan kita pada pertemuan ke-12 ini kita akan membahas tentang physical layer dan juga pengantar keamanan jaringan komputer. Baik, untuk menyingkat waktu akan saya presentasikan slide yang sudah saya siapkan. Langsung saja akan saya buka, saya share. Saya slideshow. Baik, saya mulai penjelasan materi tentang physical layer dan pengantar keamanan jaringan ini di materi pertemuan yang ke-12 ini, gitu ya. Jadi tujuan yang pertama akan saya bahas tentang tujuan dari physical layer, gitu ya. Tujuannya yang pertama, sebelum komunikasi jaringan dapat terjadi, ya, koneksi fisik harus dibangun dulu ya. Koneksi fisik harus dibangun, di mana koneksi ini dapat berupa kabel atau nirkabel. Jadi media fisiknya itu bisa kabel maupun nirkabel, tergantung pada pengaturan jaringannya. Kemudian di dalam jaringan komputer itu ada NIC ya, Network Interface Card atau kartu antar muka jaringan, di mana di situ nanti yang bisa digunakan untuk menghubungkan ya setiap komputer ya yang dapat kita send IP dan nanti bisa terhubung dalam jaringan ya. Kemudian beberapa perangkat bisa hanya memiliki satu NIC atau sementara yang lain bisa beberapa NIC gitu ya. Ada beberapa NIC. Perangkat yang memiliki satu NIC dan ada beberapa perangkat yang memiliki lebih dari satu NIC gitu ya. Dan nanti intinya adalah nanti untuk bisa dihubungkan secara fisik ya antar hardware ya antar komputer ya sehingga nanti bisa membentuk sebuah jaringan gitu ya. Jadi layer physical layer ini adalah lapisan paling bawah di model referensi OSI ya, dan juga di model TCP/IP ini menjadi layer terbawah dengan nama network access ya bersama dengan data link layer. Jadi satu layer dengan nama network access gitu. Dan di sini adalah pengamatan secara fisik. Kalau kita lihat lagi di paket di network layer itu ada yang namanya logical addressing, kemudian di transport layer ada port addressing, dan di application layer ada specific addressing. Nah, yang di physical layer ini yang namanya adalah physical addressing. Ya. Kemudian ini physical layer ini mengangkut bit melintasi media jaringan, gitu ya. Jadi yang ditransmisikan ya tentunya nanti dari paket data di network layer, kemudian turun di data layer menjadi frame ya. Di situ ada frame yang terdiri dari berapa bit gitu ya. Kemudian nanti akan di enkapsulasi lagi ya dalam frame, kemudian dipecah lagi menjadi bit-bit-bit, dan bit-bit itu nanti akan dikodekan dulu ya. Sebelum ditransmisikan akan dikodekan ya, tergantung nanti medianya mau menggunakan media wired atau wireless gitu ya. Kalau wired nanti gelombang elektromagnetiknya ya nanti direpresentasikan melalui tegangan listrik itu plus 1 nanti 1 ya, kemudian kalau min 1 berarti 0 dan seterusnya itu. Jadi ada rangkaian ada sinyal digital gitu ya, dalam bentuk digital sinyalnya. Kalau nanti medianya wireless ya menggunakan analog, di mana di situ nanti akan digambarkan menggunakan media menggunakan gelombang sinus gitu ya. Ada lembah, ada gurun ada lembah, ada gunung, ada lembah seperti itu ya. Dan nanti ada yang gunung, ada yang lembah. Sehingga nanti di situ merepresentasikan 0 dan 1 seperti itu. Ya. Kemudian physical layer ini menerima frame lengkap dari lapisan data link ya dan mengodekan sebagai rangkaian sinyal yang ditransmisikan ke media lokal. Jadi nanti dari frame ya, dari data link layer ya, frame itu nanti akan dikodekan dan nanti akan
ditransmisikan menggunakan sinyal baik bisa analog bisa digital tergantung nanti medianya gitu ya. Ini adalah langkah terakhir dalam proses enkapsulasi ya. Kita kenal kemarin tentang istilah enkapsulasi di mana data di layar aplikasi nanti akan sampai ke transport layer ya menjadi segmen gitu ya, di mana di situ ada enkapsulasi ditambahkan headernya, informasi-informasi tentang segmen itu kemudian dipecah lagi menjadi paket ya, paket di layer network ya, kemudian dipecah lagi menjadi frame di layer di layer data link ya, kemudian akan menjadi bit-bit ya, akan ditransmisikan bit-bitnya itu ya dengan diubah dulu dikodekan dalam bentuk sinyal ya. Kemudian nanti kalau mau digital ya nanti sinyal elektrik elektromagnetik ya di situ akan ada 0 dan 1 gitu ya, karena ini digital ya maka representasinya adalah 0 dan 1. Jika nanti ditransmisikan secara analog nanti akan ada frekuensi, ada period ya, kemudian ada fase ya, dan juga ada amplitude dan sebagainya, itu yang merupakan karakteristik dari gelombang analog atau sinyal analog. Kemudian perangkat berikutnya di jalur ketujuan menerima bit dan merangkum ulang frame. Jadi kalau nanti bit-bit itu ditransmisikan ya menggunakan pensinyalan analog maupun digital, habis itu nanti di sisi penerima nanti akan dirangkum kembali ya menjadi sebuah frame. Frame nanti akan digabung-gabung lagi, didekapsulasi, akan dibuka bungkusnya tadi setelah dienkapsulasi si pengirim, si penerima nanti akan didekapsulasi, akan dibuka bungkusnya dan nanti akan digabungkan lagi ya menjadi paket. Paket akan digabungkan lagi menjadi segmen, segmen akan dibuka lagi menjadi data ya, data asli seperti apa yang dikirimkan oleh si pengirim seperti itu. Ya, di sini kalian bisa melihat bahwa data di layar aplikasi nanti akan diubah ke segmen. TCP segmen di transport layer ya menggunakan TCP misalkan protokolnya, kemudian jadi paket, IP paket. Kalau di layar network ada IP protokol atau internet protokol. Kemudian di layer data link akan jadi frame. Ya nanti akan ditransmisikan datanya itu ditransmisikan dari pengirim ke penerima, misalkan dari web client ke server, dan nanti dalam bentuk disinyalkan dalam bentuk bisa analog maupun digital menggunakan media wired, kabel maupun nirkabel seperti itu. Ya ini standar physical layer. Sorry. Ya, standar physical layer di sini kita melihat di layer aplikasi sampai layer data link yang ke network gitu ya, yang menjembatani network LLC, logical link control gitu ya, itu yang menstandarisasi ya, diimplementasikan di software yang mengatur yang dan diatur ya, dan diatur oleh IETF ya, Internet Engineering Task Force ya. Task Force ini adalah yang mengatur layer aplikasi sampai data link ya, sebagian data link ya. Kalau data link, sebagian data link akan masuk ke physical ya. Jadi kalau physical layer standar ya diimplementasikan pada hardware dan diatur oleh organisasi seperti ISO ya, EIA atau TIA, ITUT, ANSI, IEEE dan sebagainya. Ini untuk koneksi fisik biasanya kayak gitu. Secara standar physical layer membahas tiga bidang fungsional ya. Yang pertama adalah komponen fisik, pengkodean dan pensinyalan, gitu ya, pensinyalan. Jadi physical layer di sini standar physical layer membahas tentang tiga fungsional komponen fisik ya, fisik jadi hardware-nya, kemudian pengkodeannya ya, karena tugas dari physical layer nanti mengkodekan bit-bit itu ya, bit-bit tadi ya dikodekan, di-encoding, kemudian nanti ditransmisikan dalam bentuk sinyal gitu ya. Dikodekan dulu sebelum ditransmisikan. Kalau sudah dikodekan nanti akan menjadi sinyal ya. Sinyal itulah nanti yang ditransmisikan ya, sinyal analog maupun sinyal digital. Ya diubah, kode itu diubah misalkan dari digital ke analog, analog ke digital ya, dan nanti ada konversinya dan seterusnya. Nah, ini tiga fungsional dari standar physical layer ya. Komponen fisik ya, misalkan ada perangkat keras ya, media, konektor, dan yang dimana di sini adalah kita bisa
ini ya, mengirimkan sinyal yang merepresentasikan bit ya, di mana di sini komponen fisiknya ya, komponen fisik ya, komponen perangkat keras tentunya seperti NIC, konektor, bahan kabel, desain kabel ya, di mana di sini semuanya ditentukan dalam standar yang terkait dengan physical layer ya, physical layer, karena fisik secara kasat mata juga bisa dilihat ya, komponen fisik yang jadi hardware, kemudian NIC, konektor, ya, kabel dan sebagainya itu adalah ditentukan ya dalam standar yang terkait dengan physical layer. Kemudian encoding ya, pengkodean. Ya, pengkodean ini mengubah aliran bit ke dalam format yang dikenali oleh perangkat berikutnya di dalam jaringan ya. Jadi kalau bit-bit tadi ya, bit-bit tadi karena jaringan, misalnya jaringan berkabel gitu ya, jaringan kabel tentunya kan dihubungkan menggunakan kabel, dan di situ bit-bit itu nanti akan dikodekan dulu ya menjadi digital sinyal ya, digital sinyal, sehingga nanti bisa ditransmisikan, di mana digital sinyal itu akan mengkodekan angka 0 dan 1 gitu ya, 0 dan 1, di mana akan diwakili gelombang listrik yang tegangan plus 1 nanti akan menjadi 1, tegangan min 1 nanti jadi 0, misalnya merepresentasikan 0 dan 1 gitu ya. Kemudian signaling ya, signaling atau pensinyalan. Pensinyalan ini adalah bagaimana bit nilai 1 dan 0 ya di digital diwakili media fisik tadi yang seperti saya jelaskan tadi. Ya, kalau misalkan di situ medianya analog, nanti encodingnya misalkan dari digital ke analog, nanti akan ada perubahan proses dari analog ke digital juga bisa, digital ke analog juga bisa. Jadi ada perubahan di situ, sehingga tergantung medianya mau analog atau digital gitu ya. Kalau digital ya, biasanya jaringan LAN kabel gitu ya. Kalau yang wireless ya biasanya menggunakan analog ya, analog ya. Wireless itu analog, digital itu kabel. Kemudian ini ya, fungsi physical layer ya. Fungsi physical layer berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan ya, media bisa berkabel maupun tidak berkabel tadi. Metode pensinyalan ya, sinyal analog maupun digital ya. Sinkronisasi bit ya, karena bit-bit tadi yang dikirimkan dari pengirim ke penerima nanti ya harus urut ya, sinkronisasi bit. Jadi satu frame nanti bit-bitnya harus urut gitu ya, karena kan nanti akan dikumpulkan lagi menjadi frame akan dikumpul lagi menjadi paket dikumpul lagi menjadi segmen menjadi seterusnya. Jadi ada proses sinkronisasi bit ya, bitnya itu sinkronisasi, jangan sampai bit-bitnya itu berubah posisi dan seterusnya. Arsitektur jaringan seperti pada Ethernet atau token ring, topologi jaringan dan pekabelan. Kemudian mendefinisikan NIC, Network Interface Card, ya, Network Interface Card agar dapat berinteraksi dengan media kabel atau lainnya. NIC ini bisa untuk wired maupun wireless, gitu ya. Dan di situ hardware di physical ya, hardware di dalam physical layer. Di mana di sini misalkan transmisi ini dalam data lewat jaringan yang mengatur tentang bentuk interface yang berbeda, konektor, pin, penggunaan pin, arus listrik yang lewat, encoding, sumber cahaya dan sebagainya. Protokol yang digunakan bisa 10BSD, 100BSTX ya, kalau di internet ini ya, Ethernet, fast Ethernet gitu ya, 10BSTX, nanti pakai RJ45 dan seterusnya itu. Kemudian fungsi physical layer ya, physical layer tadi seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa ini hubungannya dengan bit ya, sinkronisasi bit, media jaringan ya, kemudian nanti ada hardware-nya, pengkodean dan signaling ya, dan seterusnya. Dan nanti bit-bit itu di penerima akan disusun kembali ya, ada proses sinkronisasi bit, kemudian nanti akan disusun menjadi frame lagi ya, frame akan dikumpulkan lagi menjadi bentuk paket-paket ya, dikomposisi, dekapsulasi lagi akan menjadi segmen, dikapsulasi lagi menjadi data dan seterusnya. Ya, spesifikasi berupa voltage, valve, speed, pin dan sebagainya itu. Mengirim dan menerima bit ya, itu di physical layer. Berkomunikasi langsung dengan jenis media transmisi. Ya, media transmisinya bisa wireless maupun wireless ya. Kemudian secara sinyalnya secara analog maupun digital misalnya gitu ya. Representasi bit ini tergantung dari media dan protokol yang digunakan, ya, menggunakan frekuensi radio atau transmission, perubahan tegangan listrik dari rendah ke tinggi dan sebagainya. Ya, jadi menentukan kebutuhan listrik
mekanisme prosedural dan fungsional mempertahankan dan menaktifkan hubungan fisik antar sistem. Ya, ini fungsi dari physical layer. Jadi physical layer, lapisan fisik, ya berarti lapisan ada secara fisik bisa kita lihat, ya kita bisa pegang gitu ya, dan juga ada bit-bit di sinkronisasi bit tadi ya, ada bit kemudian disulang menjadi frame ya kayak itu tadi ya, kemudian nanti ada pengkodean, signaling dan sebagainya. Itu ada 3 fungsionalitas ya, ada komponen fisiknya, ada encode-nya, ada signalingnya. Itu ada tiga fungsi 3 hal standar yang perlu kita bahas di physical layer gitu ya, hubungannya dengan 3 itu. Kemudian ada istilah bandwidth gitu ya, bandwidth. Jadi media transmisi tentunya dilengkapi dengan yang namanya bandwidth gitu ya, bandwidth. Karena media transmisi itu nanti bisa melewatkan ya, atau bisa mengirimkan, bisa digunakan untuk mengirimkan pesan atau data dengan kapasitas tertentu gitu ya. Di sini bandwidth adalah kapasitas di mana suatu media dapat membawa data ya, kapasitas saluran kanal ya, di mana suatu media kanal itu tadi ya, media dapat membawa data ya, dapat membawa data ya. Bandwidth digital mengukur jumlah data, mengukur jumlah data yang dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu tertentu ya, berapa banyak bit yang dapat dikirimkan dalam 1 detik ya. Bandwidth kalau di digital ya, digital itu bit per second gitu ya, bit per second ya. Kalau kita jaringan komputer dalam hal ini adalah LAN, maka kita bisa asumsikan di situ adalah digital ya, transmisi juga digital menggunakan media kabel, dan di situ ada satuannya namanya bit per second ya, berapa bit dalam 1 detik ya bisa dikirimkan, dialirkan ya dari pengirim ke penerima gitu ya. Kalau di analog nanti kita mengenal adanya hertz ya, frekuensi ya, frekuensinya dengan satuan hertz ya. Berarti kalau bandwidth itu kalau di analog adalah selisih antara frekuensi tertinggi dikurangi frekuensi terendah. Itu adalah bandwidthnya ya, bandwidthnya. Dan satuannya adalah hertz ya. Kalau di digital satuannya adalah bit per second ya. Contoh di sini unit of bit ya, bit per second ya, disingkat dengan BPS ya, ekuivalen dengan 1 bit per second. Jadi dalam 1 detik ada 1 bit yang bisa dialirkan seperti ya. Kilobit per second ya, atau disingkat KBPS, ekuivalen 1 KBPS sama dengan 1000 bit per second atau 10⁻³ bit per second. Jadi dalam 1 detik ada 1000 bit ya, ada 1000 bit yang bisa dialirkan melalui media atau kanal yang ada gitu ya. Megabit per second, gigabit per second, terabit per second, tentunya bisa dilihat di sini ya. Terabit per second itu adalah 10⁻12 bit per second gitu ya, 1 miliar bit dalam 1 detik ya. 1 triliun, sorry, 1 triliun. Ya, 1 miliar itu yang 9, 12 1 triliun ya. Dalam 1 detik ada 1 triliun bit gitu yang bisa dikirimkan, yaitu ukuran kapasitas di mana suatu media dapat membawa data, yang membawa data dari pengirim ke penerima, tentunya untuk komunikasi data ya. Kemudian ada istilah latensi ya, latensi ada throughput, ada goodput ya. Kalau latensi itu adalah jumlah waktu ya, termasuk delay atau penundaan gitu ya, untuk perjalanan dari satu titik ke titik yang lain, dari pengirim ke penerima, yaitu jumlah waktu, keseluruhan waktu ya, termasuk delay ya, untuk perjalanan, untuk penundaan ya, untuk memperjalankan data dari satu titik ke titik lain, itu latensi ya, jumlah waktu, termasuk di ini delaynya ya. Kemudian throughput ya, throughput itu bisa disebut juga actual bandwidth ya, di mana karena bandwidth punya bandwidth misalkan 1 megabit per second, tapi throughputnya pastinya di bawah 1 megabit per second gitu ya, dan itu namanya actual bandwidth ya, ukuran transport bit melintasi media selama periode waktu tertentu, di mana di sini actual bandwidth-nya gitu ya, actual bandwidth. Nah, istilahnya throughput. Ada goodput, ukuran data yang dapat digunakan yang ditransfer selama periode waktu tertentu. Ya, goodput ini biasanya throughput dikurangi overhead traffic-nya. Ya, overhead traffic-nya ini namanya goodput. Ya, kemudian physical layer juga membahas tentang media komunikasi jaringan ya. Media komunikasi jaringan ada 3 jenis ya, ada kabel,
ada fiber, ya fiber juga kabel, tapi di sini ada optik ya, ada apa? Kita bisa bedakan juga ya kabel twisted pair atau dan koaksial ya, kemudian fiber optik dan wireless ya, menggunakan cahaya atau dan frekuensi. Di mana di sini kita sudah membahas media komunikasi jaringan di pertemuan ketiga ya. Jadi kita tidak perlu membahas lagi ya, kemudian untuk cabling dan sebagainya kita sudah bahas juga di pertemuan ketiga ya. Jadi di pertemuan ke-12 ini tidak perlu dibahas lagi. Silakan bisa dibaca lagi untuk teori-teori tentang media komunikasi jaringan. Ya. Kemudian saya akan membahas sedikit tentang meninjau ya, tinjauan tentang keamanan jaringan. Keamanan jaringan komputer. Tentunya keamanan jaringan komputer ini adalah suatu topik yang wajib dibahas juga di dalam mempelajari jaringan komputer. Karena ini memiliki peran yang sangat penting, sangat vital, esensial ya. Kalau kita membahas tentang jaringan, membahas tentang komunikasi data tapi tidak aman, tentunya kita sama aja tidak bermanfaat gitu ya, karena datanya tidak terintegritas atau tidak terintegrasi gitu ya, tidak berintegritas tentunya ya. Kemudian resource-nya bisa jadi tidak valid ya. Kemudian banyak hal ya, nanti bisa diserang dan sebagainya, dan itu bisa dimodifikasi, diintersepsi ya, bisa juga difabrikasi dan sebagainya. Sehingga informasi-informasinya menjadi tidak valid ya, seperti itu, dan itu akan sangat merugikan, sehingga topik security ini akan sangat penting sekali, dan ini juga biasanya ada pembahasan khusus ya, karena mungkin satu mata kuliah sendiri ya, kemudian ada yang memang mengkhususkan tentang security ya, di prodi, satu prodi itu membahas juga tentang security atau keamanan jaringan ya. Ya, karena ini memang pembahasan yang betul-betul sangat penting ya di dalam implementasi ya, penerapan dari jaringan komputer. Ya, sama aja bohong kalau misalkan kita mengimplementasikan jaringan komputer tapi tidak aman ya, nanti tentunya validitas ya, kemudian integritas dan sebagainya, itu autentifikasi ya, dan sebagainya, resource-nya akan tidak valid tentunya ya, tidak terintegrasi dan seterusnya. Ya, apa itu security? Ya, mengapa kita membutuhkan security dan siapa yang rentan diserang gitu ya? Siapa yang rentan ya? Pihak-pihak yang rentan terhadap serangan security. Kita akan bahas di pertemuan kali ini. Pertama, apa itu security? Ya, security artinya di sini bebas dari risiko atau bahaya. Jadi security itu adalah keamanan jaringannya tadi ya, di mana kalau jaringannya aman ya, bagaimana caranya bisa bebas dari risiko atau bahaya ya. Kemudian bebas dari keraguan, kecemasan atau ketakutan. Ini menjadi kepercayaan ya. Kalau misalkan security-nya bagus, tentunya juga validitas ya, integritasnya bagus, sehingga nanti trust, kepercayaan dari user, dari masyarakat juga akan bagus juga gitu ya, mengikuti dengan security dari keamanan atau keamanan jaringan yang kita implementasikan dalam usaha kita, bersama bisnis kita dan seterusnya. Kemudian sesuatu yang memberikan atau menjamin keamanan ya, misalkan di sini ada sekelompok atau departemen ya, ada private guard ya, penjaga secara private gitu ya. Disebut building security, bangunan keamanan, jika seorang visitor bertindak mencurigakan ya, nanti yang akan memeriksa gitu ya, memeriksa orang yang mencurigakan ya. Kemudian digunakan oleh pemerintah untuk mencegah espionase, sabotase, dan ini hubungannya dengan spionase ya, sabotase dan juga serangan terhadap jaringan gitu ya. Kemudian measure adopted as by a businessman or homeowner ya, to prevent untuk mencegah kriminal seperti burglary or assault, security with lack at the firm smaller plan ya. Jadi intinya di sini security ya, kita mengamankan jaringan kita agar tidak bisa diganggu oleh pihak luar ya, disusupi oleh pihak luar yang nanti bisa
hubungannya dengan integritas data, validitas data, ya, kemudian informasi, tentunya hubungannya nanti juga informasi yang dihasilkan dan seterusnya, validasi informasi, sehingga di sini akan merusak kepercayaan, ya tidak aman, tentunya nanti akan merusak keamanan, kepercayaan dan seterusnya. Ya, ini security ya, keamanan jaringan, dan ini saya sampaikan lagi ya, ini sangat topik yang sangat menarik di dalam jaringan komputer, dan banyak yang membahasnya, ya banyak yang meneliti, banyak yang melakukan eksperimen dan sebagainya untuk bisa bagaimana jaringan komputer itu bisa aman ya, tidak mudah untuk diserang ya, tidak mudah untuk disusupi ya, dan itu akan berdampak sangat vital gitu ya, sangat ini bahaya ya jika nanti jaringan kita itu tidak aman ya. Ya, mengapa kita membutuhkan security? Ya, tentunya kita membutuhkan security untuk melindungi, ya, melindungi vital information, ya, informasi-informasi yang sangat penting, ya, esensial, ya, substansial, ya, tetapi tetap kita still allowing access to those who need it, gitu ya. Tetap kita akan melayani, memberikan akses kepada mereka yang membutuhkan, yang memang memiliki autentikasi dan otorisasi, seperti itu. Dan kita benar-benar akan melindungi ya vital informasi itu dari pihak-pihak yang tidak memiliki autentikasi dan otorisasi, yang tidak berwenang ya untuk bisa memasuki atau menggunakan informasi yang bukan haknya, atau yang tidak, pengguna yang tidak sah gitu ya, yang tidak sah itu tidak bisa menggunakan, hanya pengguna-pengguna yang sah yang memiliki autentikasi dan otorisasi. Kemudian menyediakan authentication dan akses kontrol untuk resource ya. Nah, ini ada bagi yang memiliki autentikasi dan otorisasi, tentunya di sini ini menyediakan autentikasi ya. Jadi user-user yang memiliki autentikasi ya, dan nanti dan akses kontrol otorisasi nanti untuk resource gitu ya. Jadi hanya untuk yang mereka yang memang memiliki autentikasi dan otorisasi yang bisa mengakses resource ya, mengontrol resource ya. Jadi yang tidak berkepentingan, yang tidak, pengguna yang tidak sah tidak boleh menggunakan ya. Kemudian garansi availability of resource. Jadi untuk menggaransi, menjamin ketersediaan dari resource ya. Karena apa? Karena kalau tidak ditambahkan security, resource ini bisa digunakan oleh pihak-pihak yang tidak sah atau tidak berkepentingan, yang tidak memiliki autentikasi dan otorisasi, sehingga nanti resource-nya bisa habis ya, resource-nya bisa dimodifikasi, bisa digunakan sepenuhnya oleh salah satu pihak gitu ya, dan pengguna gitu ya, pengguna yang tidak sah gitu ya, sehingga nanti pengguna yang sama tidak bisa mengakses dan seterusnya. Jadi ini mengapa membutuhkan security ya, nanti untuk menjamin ketersediaan dari resource. Karena kalau tidak diamankan nanti resource ini bisa habis, bisa hilang ya, bisa diambil oleh pihak yang tidak sah atau pengguna yang tidak sah. Siapa yang rentan terhadap serangan? Ya, banyak sekali. Saya kira semua yang mengaplikasikan, menerapkan jaringan komputer ya, itu rentan terhadap serangan gitu. Makanya di sini jaringan komputer itu harus dilengkapi dengan keamanan yang memadai ya. Jadi sistem keamanan yang memadai, baik itu datanya, hardware-nya, software-nya ya, kemudian komputernya dan sebagainya. Jadi semuanya harus diamankan ya, dari berbagai aspek gitu ya. Dan yang rentan ya hampir semua aspek, semua yang menerapkan jaringan komputer itu rentan ya. Sehingga di sini harus benar-benar diperhatikan ya tentang keamanan ya, untuk menjaga integritas, menjaga validitas dan seterusnya itu ya. Financial institution ya, and bank ya, di institusi keuangan dan bank ya, internet service provider pun juga rentan ya, ISP itu juga rentan, pharmaceutical companies ya, perusahaan-perusahaan farmasi ya, government dan defense agencies ya. Jadi government pun juga kadang ini ya menjadi target serangan gitu ya. Misalkan ada di situ apa,
resmi walaupun official, ya website resmi ya. Jadi situs-situs resmi pemerintah itu juga kadang diserang oleh orang ya yang ingin tahu gitu ya, bisa ingin tahu ataupun ingin merusak dan seterusnya. Kontraktor to various government agencies, multinational corporation, dan anyone on the network ya. Semuanya yang ada di network itu rentan. Ya, makanya di sini ya sekali lagi ya, kalau kita mengimplementasikan jaringan komputer untuk usaha kita, untuk kegiatan kita, kerja kita, institusi kita dan sebagainya, harus benar-benar diperhatikan adalah keamanan. Ya, keamanan ini sekali lagi memiliki peran vital, esensial, substansial dalam penerapan jaringan komputer. Ya, yang membutuhkan keamanan ya, beberapa orang menyebabkan masalah keamanan dan mengapa. Ini student ini biasanya student itu juga apa namanya ini ya melakukan ini kegiatan yang dimana di situ to have fun snooping on people's email. Jadi iseng itu untuk membuka email orang lain ya. Kemudian ada cracker ya untuk tujuannya biasanya menguji ya keamanan sistem dari seseorang ya dan juga mencuri data misalkan itu cracker tujuannya untuk mencuri data dengan menguji di situ ya dan tapi di situ ada proses ada kegiatan pencurian data dan seterusnya. Sales representatif ya itu juga orang yang biasanya nih ya melakukan kegiatan yang dimana di situ hubungannya dengan keamanan ya biasanya ini masalah keamanan gitu ya dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan masalah keamanan. Biasanya sales representative itu claim to represent all of Europe, not just Andorra, misalnya businessman to discover competitor strategic marketing plan ya, untuk apa mengetahui rencana marketing strateginya dari kompetitornya gitu ya, mencuri gitu ya untuk menemukan misalkan ex employer to get revenue from being fired ya, akuntan to embezzle money from a company ya untuk mengambil uang dari perusahaannya ya biasanya itu ya keamanannya accounting bisa menyalahgunakan tugasnya gitu ya melanggar etika juga, ini semuanya melanggar etika ya karena kegiatan-kegiatan tidak baik yang hubungannya dengan keamanan ya. Beberapa orang yang menyebabkan masalah keamanan ya, kalau student, tracker, sales, businessman ya, ex employee mantan pekerja gitu, mantan karyawan biasanya juga kalau masih punya aksesnya ya, punya tahu caranya bagaimana cara membobol sistem gitu ya, masuk ke sistem, ya itu nanti bisa merugikan sekali ke perusahaan biasanya kayak gitu. Makanya harus ini ya hati-hati juga dengan ex employee seperti itu ya. Teroris ya, stealth, warfare, secret dan seterusnya itu. Teroris biasanya juga mencuri data ya, keamanan perang ya, informasi-informasi ya dan sebagainya nanti yang digunakan untuk strategi perang dan sebagainya. Ya, security environment ya, goal ya, data confidentiality ya, kerahasiaan data ya, ancamannya exposure of data ya, ancamannya data itu dibuka gitu ya. Data integrity ya, integritas data ya, tampering with data ya. Kemudian sistem availability, denial of service. Denial of service itu artinya menghabiskan sumber resource yang dimiliki oleh komputer sampai komputer itu tidak bisa menjalankan fungsinya dengan benar sehingga pengguna yang sah tidak bisa mengaksesnya, gitu ya, tidak bisa mengaksesnya. Ini ancaman-ancaman ya. Ancaman itu kerahasiaannya, integritasnya dan ketersediaannya, gitu ya. Ancaman keamanan ya itu ya, kerahasiaannya ya bongkar gitu ya. Nah, ini data rahasia ini ya, tapi dicuri nanti bisa dibaca, disebarluaskan dan seterusnya. Ini integritas data ya, data itu harus integrity ya,
integritasnya itu valid ya, validitas dan integritasnya itu terjaga gitu ya. Tapi di sini bisa dirubah ya, bisa dimanipulasi ya, diintersepsi, difabrication ya, dan seterusnya. Ya, availability ya, tentunya dengan ketersediaan data ya. Harusnya data itu bisa tersedia, tapi karena ada ancaman denial of service, nanti akan tidak bisa digunakan oleh pengguna yang sah, sehingga seolah resource-nya itu tidak ada, gitu. Padahal ada dan dikuasai, dihabiskan oleh penyerang tadi ya, dengan cara denial of service ya, attacker tadi. Ya, ini confidentiality, integrity, dan availability. Ya, ini harus dibahas. Ya, itu berisa semua. Yang penting tuh apa yang harus diperhatikan tuh ada aspek security-nya, security. Ya, security dari kita harus menjaga kerahasiaan, menjaga integritas, dan menjaga availability. Ya, integritas itu artinya data yang dikirimkan, ya, yang dikirimkan A misalkan, yang diterima harusnya A. Jadi kalau A itu diubah jadi B, ya maka integritinya ini ya, integritinya akan tidak baik gitu ya, artinya di situ sudah tidak valid. Ya. Kemudian availability tadi ya, ketersediaan tadi ya, ketersediaan. Artinya datanya ada tapi karena dimanipulasi oleh pengguna yang tidak sah gitu ya, sehingga di situ pengguna yang sah malah tidak bisa mendapatkan datanya seperti itu. Ya, security attack ya, serangan security itu bisa dalam bentuk interruption, modification, interception maupun fabrication. Jadi secara normal ya, information itu berasal dari source ya, kemudian akan diterima oleh information destination ya, penerimanya. Tapi di sini kalau diserang ya, jenis serangannya itu misalkan interception, di mana di tengah jalan ya, data itu, pesan itu diambil ya, diinterupsi sehingga tidak akan pernah sampai ke tujuan. Ya, itu interruption. Di tengah jalan, interruption. Biasanya di sini menggunakan analog ya, media analog tentunya, karena data itu ada di udara ya, di sekeliling kita ya. Kalau di kabel biasanya susah untuk menginterrupt ya. Kalau di ini biasanya di analog, di sini di wireless gitu ya, paling banyak di ini ya. Kemudian ini modification ya, modification ya, jadi pesan yang dikirimkan itu dicegat di tengah jalan, kemudian pesannya itu diganti sehingga pesan yang diterima oleh si penerima akan berbeda dari aslinya. Ya, ini dimodifikasi. Ya, pesan dikirimkan di tengah jalan dicegat gitu ya, diganti pesannya, kemudian pesan yang diubah itu dikirimkan kepada penerimanya. Nah, ada juga interception ya, interception itu pesan sampai ke tujuan, tetapi pesannya itu sudah bisa dimanipulasi gitu ya, bisa dimanipulasi, diambil gitu ya. Jadi di interception ya, bisa diambil ya. Jadi pesan yang dikirimkan ke tujuan ya, itu bisa di copy gitu ya, bisa di-copy artinya karena kita masuk ke tengahnya itu, kemudian kita bisa mengambil data itu juga ya. Dan itu bisa dikirim keterima juga di penerima gitu ya. Kalau yang fabrication itu pengirim ya, information source ya, tidak pernah mengirimkan, tapi di sini ada pesan yang terkirim ke penerima ya. Ini adalah menggunakan akun ini ya, akunnya si pengirim gitu ya. Seolah si pengirim ini adalah yang mengirimkan. Ya, ini adalah fabrication. Jadi si A ini tidak pernah mengirimkan, tapi seolah si A itu mengirimkan pesan yang diterima oleh penerima gitu ya, fabrication ya. Jadi security attacks. Kemudian di sini interruption ya, this is attack on availability ya. Jadi ketersediaan resource-nya tadi ya, menyerang availability. Kalau karena tadi dicegah di tengah jalan gitu ya, di tengah jalan, artinya kalau dipotong gitu ya, jadi nanti pesan itu akan sampai ke tujuan. Kalau interception tadi confidentiality ya, kerahasiaannya. Jadi pesan rahasia
ya karena bisa diambil ya di copy ya atau apa maksudnya ya diambil oleh orang yang tidak sah gitu ya, yang bisa menyerang tadi ya. Jadi kerahasiaannya tidak lagi terjamin ya, tidak rahasia lagi karena bisa terbaca oleh orang lain yang tidak berhak, yang tidak sah gitu ya. Jadi hubungannya dengan confidentiality. Ada modifications ya, modification tadi datanya, pesannya itu dikirimkan ya, tapi sebelum sampai ke penerima itu dimodifikasi lagi, diubah ya, dimanipulasi dulu. Ya kalau fabrication ini hubungannya dengan autentikasi ya, autentikasi. Jadi kalau kita punya user password ya untuk login ya, loginnya itu diketahui oleh seseorang, maka user passwordnya itu bisa digunakan orang lain, padahal kita tidak masuk ke sistem, tapi seolah kita masuk sistem karena user passwordnya digunakan orang lain ya. Ini fabrication. Jadi akun saya misalkan ya dicuri, diketahui oleh tetangga saya, misalkan tetangga saya itu melakukan transaksi ya, dan itu bisa mengakses semua informasi tentang saya, padahal saya tidak mengaksesnya gitu ya. Ini hubungannya dengan autentikasi ya. Itu. Kalau modification itu integrity ya. Datanya harusnya yang dikirimkan A jadi B ya. Misalkan yang dikirimkan datanya misalkan aku cinta kamu gitu ya, tapi yang diterima penerima aku benci kamu misalnya itu. Jadi dimodifikasi ya, hubungannya dengan integritas data. Ya, kemudian di sini hardware ya itu bisa diserang ya dengan interruptions ya, modifications, fabrications ya, interception tadi ya, penyurian ya di hardware-nya. Informasi-informasi yang ada di hardware. Kemudian ada software ya, interruption ada bisa di-delete ya. Interception juga bisa, modification juga bisa, fabrication juga bisa gitu ya. Diserang nanti ya, diserang. Data juga sama, interruption bisa loss, interception, modification maupun fabrication ya. Ini serangan-serangan ya. Kalau ini ada aktif dan pasif attack ya. Serangan atau ancaman gitu ya. Ancaman ada ancaman yang pasif dan ancaman yang aktif ya. Ancaman yang pasif itu interception ya. Interception artinya di sini kalau interruption kan dipotong ya. Kalau interception itu di apa namanya istilahnya di copy atau yang di tengah jalan itu ya, agak lupa istilahnya. Hanya informasinya itu menjadi tidak terintegrasi gitu ya. Artinya sudah integritas datanya sudah berubah, tidak baik lagi gitu ya integritasnya, sehingga karena berubah informasinya ya. Yang pasif itu hanya untuk melihat, kemudian untuk kegiatan analisis trafik ya, hanya untuk melihat analisis lalu lintas jaringan dan seterusnya ya, untuk release of message content dan sebagainya, itu yang pasif ya. Artinya ini tidak berbahaya gitu ya, karena hanya untuk melihat saja, mengetahui saja, mungkin untuk belajar dan seterusnya ya, bisa untuk kita eksperimen dan sebagainya. Ini pasif ya. Kalau yang active threat ini yang berbahaya ya. Interruption semuanya dengan availability-nya tadi ya, modification tentang integrity-nya ya. Jadi sekali lagi yang integrity itu ya dimodifikasi, misalkan inputnya A diterima B gitu ya. Jadi tidak integritas datanya tidak sudah sama karena dimodifikasi. Kemudian fabrication, authentication ya. Kita tidak mengirim apa-apa ya. Nanti diterima ada kita yang mengirimkan pesan dan seterusnya. Jadi karena autentikasi kita sudah diketahui orang lain dan disalahgunakan oleh orang lain dan sebagainya itu tadi. Ya, kategori pelanggaran keamanan ya. Ada pelanggaran kerahasiaan, ya, pembacaan data yang tidak sah tadi ya. Ini adalah confidentiality, ya, pelanggaran integritas, memodifikasi data yang tidak sah. Jadi kita memodifikasi data, tapi kita tidak memiliki autentikasi gitu ya. Kita mengubah-ubah data sehingga data itu tidak valid lagi, ya, tidak terintegrasi lagi, ya, tidak memiliki integritas lagi. Ya, karena sudah bisa dimodifikasi ya, karena tadi berhasil diserang seperti itu.
Pelanggaran ketersediaan availability ya, penghancuran data yang tidak sah. Jadi data-data yang seharusnya bisa di resource-nya yang bisa diakses oleh pengguna yang sah menjadi tidak bisa diakses ya karena dikuasai oleh pengguna yang tidak sah ya. Pencurian layanan ya, steal service ya, penggunaan sumber daya tidak sah atau dan denial of service atau DOS, pencegahan penggunaan yang sah yang sah gitu ya. Harusnya yang sah itu bisa mengakses, sendiri tidak bisa mengakses karena memang di sini sistemnya dikuasai, sistem komputernya dikuasai oleh orang pengguna yang tidak sah gitu ya, seolah-olah resource-nya tidak sehingga resource-nya itu tidak tersedia gitu. Ini hubungannya dengan availability-nya. Ya, security measure level ya. Ini tidak mungkin memiliki absolut ya, tidak mungkin memiliki aman absolut ya. Jadi tidak ada sistem yang aman 100% ya. Ya, jadi tidak ada semua yang ada di muka bumi memang tidak ada yang sempurna gitu ya. Pasti ada kelemahannya walaupun itu sudah dibangun sistem keamanan yang berlapis dan sebagainya gitu ya. Keamanan harus terjadi pada 4 tingkat agar efektif. Jadi semuanya diamankan, baik fisik harus diamankan, manusia harus diamankan, sistem operasi dan jaringan. Jadi semuanya ini 4 tingkat ini harus diperhatikan keamanannya. Ya, fisik misalnya data centernya, server, terminal terhubung dan sebagainya itu harus aman gitu ya, hardware-nya gitu ya. Dan manusia juga harus diamankan ya, dari manipulasi, ya phishing, penyelaman sampah dan sebagainya. Sistem operasinya juga dibuat aman gitu ya, diberi keamanan ya, diamankan ya biar tidak tentunya bisa diserang gitu ya. Jaringannya juga ya, bagaimana bisa mengamankan jaringan biar tidak mudah diserang dan seterusnya. Jadi tapi apakah terlalu banyak keamanan menjadi masalah ya. Jadi kadang kita sebagai user gitu ya, kalau keamanannya berlapis ya kadang kita lupa gitu ya, kadang menjadi masalah juga sih ya. Dan itu juga di sisi implementornya, perusahaannya juga butuh biaya yang besar juga ya untuk keamanan dan maintenance dan sebagainya itu ya. Jadi kompleks, ini lebih kompleks dan tentunya lebih banyak effort yang dikeluarkan gitu ya. Itu mungkin seperti itu. Baik, materi hari ini ya saya cukupkan itu dulu ya. Jadi materi minggu ke-12 ini membahas tentang physical layer dan juga pengantar keamanan jaringan. Dan di next pertemuan ya, di pertemuan ke-13 ya, itu nanti kita akan lanjutkan. Dan di pertemuan ke-12 nanti bisa dilihat di Siadin, di Kulino gitu ya, kita akan ada tugas kelompok, silakan diakses dan kemudian dikerjakan secara kelompok. Dan di pertemuan ke-13-14 nanti akan ada presentasi gitu ya, presentasi dari tugas kelompok itu tadi ya. Baik, untuk pertemuan ke-13 yang membahas materi physical layer dan keamanan jaringan, pengantar keamanan jaringan komputer ini, saya cukupkan sekian dulu ya. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami penjelasan yang saya berikan ya dari slide-slide yang sudah saya tampilkan tadi, dan materinya bisa dikembangkan lagi ya. Anda juga harus belajar mandiri juga ya, menambah referensi dari banyak sumber sehingga pengetahuan Anda akan menjadi lebih luas ya, menjadi lebih memahami lagi ya, terutama ini di materi ini adalah keamanan jaringannya gitu ya. Ada banyak sekali hal yang perlu kita pelajari, kita pahami gitu ya, karena memang ini memiliki peran yang sangat vital, sangat esensial dan substansial dalam implementasi jaringan komputer. Gitu, baik, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.